Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 14 November 2022, berjudul Dia akan mengusir musuh kita. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan mengusir musuh kita, adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Musa menuliskan bahwa Dia akan mengusir musuh kita karena setan itu juga adalah musuh Kristus, dan karena keterbatasan mata kita yang tidak dapat melihat para malaikat jahat bekerja, maka membuat manusia sering terina-bobok dan cenderung memakai perasaan untuk meraih keselamatan. Setan adalah musuh Kristus. Ia adalah pencipta dan pemimpin setiap jenis pemberontakan di surga dan di bumi. Kegeramannya bertambah, dan kita tidak menyadari kuasanya. Sekiranya mata kita dibuka dan dapat melihat para malaikat jahat bekerja pada mereka yang merasa nyaman dan menganggap diri mereka selamat, kita tidak akan merasa aman. Setiap saat para malaikat iblis berada di jalan kita. Kedua, alasan Musa menuliskan bahwa Dia akan mengusir musuh kita bila mana kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjauh dari pengaruh dunia yang korup dan kuasa-kuasa musuh yang berkubu kuat, dan selama hidup kita selalu mendekat kepada Allah. Jauhkanlah diri Anda dari pengaruh dunia yang korup. Jangan pergi ke tempat di mana kuasa-kuasa musuh berkubu kuat. Janganlah pergi kemana Anda akan dicobai dan disesatkan. Namun, jika Anda punya pekabaran kepada yang tidak percaya, dan jika Anda hidup begitu dekat kepada Allah, dan bahwa Anda bisa berbicara kepada mereka pada waktunya, Anda dapat melakukan tugas yang dapat menolong mereka untuk memuliakan Allah. Aku tidak meminta, Kristus berkata, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ketiga, alasan Musa menuliskan bahwa Dia akan mengusir musuh kita bila mana kita tidak mengandalkan percaya diri atau kuasa pertimbangan dalam menemukan kebenaran untuk diri sendiri, karena cara seperti itu akan menuntun kita jatuh ke perangkap musuh. Saya berkata kepada para pemuda sebagai seorang yang memahami dan kepada seorang yang dinyatakan Tuhan bahaya-bahaya yang menghadang jalan mereka. Percaya diri akan menuntun Anda ke jerat musuh. Para pemuda tidak meminta nasihat Allah dan tidak menjadikannya sebagai kekuatan dan perlindungan. Mereka masuk perkumpulan dengan jaminan sepenuhnya, yakin bahwa mereka dapat memilih yang benar dan memahami rahasia-rahasia ilahi. Karena kuasa pertimbangan mereka, seolah-olah mereka mampu menemukan kebenaran untuk diri sendiri. Keempat, alasan Musa menuliskan bahwa Dia akan mengusir musuh kita, karena Yesus sangat memperhatikan dan selalu mengawasi serta menjaga untuk senantiasa bergembira dengan umat-Nya, bila mana umat-Nya tetap konsisten menyenangkan Dia. Jauh lebih kuat dari musuh mereka adalah Dia yang di dunia ini dan dalam sifat manusia pernah bertemu dan menaklukkan setan, melawan setiap pencobaan yang menerpa para pemuda dewasa ini. Ia adalah saudara sulung mereka. Ia sangat memperhatikan mereka. Ia selalu mengawasi dan menjaga, dan Ia bergembira bila mereka menyenangkan Dia. Sembari mereka berdoa, Ia mencampur doa-doa mereka dengan dupa kebenarannya dan mempersembahkan kepada Allah sebagai korban wewangian. Dalam kekuatannya, para pemuda menanggung kesukaran sebagai prajurit salib yang baik. Diteguhkan oleh kekuatannya, mereka disanggupkan meraih cita-cita yang tinggi di depan mereka. Korban di atas salib adalah ikrar kemenangan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.